Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang fikih ibadah. Mudah-mudahan kita bisa menjalani amal yang mulia ini benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengannya Allah berikan kepada kita pahala yang agung dan mulia dan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, selalu kita teladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih tentang ibadah mandi. Ibadah mandi besar. Dan setelah kita tahu hakikat dari ibadah mandi besar ini, kemudian kita tahu apa saja yang menjadikan kita wajib ibadah mandi besar, kemudian apa saja yang menjadikan kita dianjurkan untuk melakukan ibadah mandi besar ini, maka sekarang kita mulai masuk bagaimana kita melakukan ibadah mandi besar. Yang pertama adalah masalah niat. Apakah kita diwajibkan untuk berniat mandi besar ketika kita akan melakukan mandi besar ini? Maka jawabannya adalah iya. Jawabannya, kita diwajibkan untuk menghadirkan niat di dalam hati untuk melakukan ibadah mandi besar sebelum kita melakukan mandi besar. Kenapa niat ini disyaratkan atau diwajibkan? Karena ini adalah ibadah yang tidak diketahui kecuali dari syariat. Ibadah mandi besar itu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa diketahui kecuali dengan jalan syariat. Karena dia tidak bisa diketahui kecuali dengan jalan syariat, maka niat menjadi kewajiban di dalamnya. Niat diwajibkan untuk melakukannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amalan agama untuknya.
mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah dengan mengikhlaskan amalan agama untuknya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas tidak lain adalah niat untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada niat dalam keikhlasan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Dan ibadah mandi besar termasuk amalan. Maka dia membutuhkan niat, dia tergantung niat. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kita niat untuk ibadah mandi besar ini?" Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun hadis, satupun riwayat dari sahabat yang menunjukkan redaksi tertentu untuk niat mandi besar ini. Tidak ada satupun hadis ataupun athar yang menjelaskan bagaimana redaksi niatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya. Karena memang niat itu tempatnya di hati. Hakikat niat adalah kehendak hati. Apa yang diinginkan oleh hati itulah niat. Dan ketika sudah berpindah ke lisan, maka namanya bukan niat lagi, namanya ucapan. Dan yang disyaratkan di dalam ibadah mandi besar ini adalah niat, bukan ucapan lisan. Dan tidak disyariatkan untuk melafalkan niat dengan lisan. Tidak disyariatkan untuk melafalkan niat dengan lisan. Dan ini tergolong amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, melafalkan niat dengan lisan ini termasuk amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu tergolong bid'ah. Maka harusnya kita tinggalkan sebagaimana dahulu Nabi dan para sahabatnya meninggalkannya. Taib. Niat cukup dengan menghadirkan keinginan di dalam hati untuk melakukan ibadah tertentu. Misalnya niat untuk mandi besar, kita hadirkan kehendak di dalam hati kita bahwa kita akan mandi besar. Kita akan mandi junub. Dan itu sudah cukup. Hadirkan keinginan di dalam hati bahwa kita akan mandi besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah niat. Misalnya akan wudu, maka hadirkan niat, hadirkan kehendak, hadirkan keinginan di dalam hati bahwa kita akan melakukan ibadah wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sholat juga demikian. Kita hadirkan keinginan di dalam hati, kesadaran bahwa kita akan melakukan sholat tertentu. Misalnya melakukan sholat subuh. Sebelum takbir, kita hadirkan kesadaran, hadirkan keinginan di dalam hati bahwa kita akan memulai ibadah sholat subuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sholat duha misalnya. Sebelum kita takbir, kita hadirkan
perasaan, kita hadirkan kesadaran, kita hadirkan keinginan di dalam hati bahwa kita akan memulai untuk sholat duha tanpa diucapkan sama sekali. Intinya ketika kita memulai sholat tersebut, kita sadar sholat apa yang akan kita lakukan. Itulah niat, itulah hakikat niat yang disyariatkan. Ketika mandi, kita diwajibkan untuk menghadirkan niat ini. Kalau kita tidak menghadirkan niat, maka mandi kita tidak menjadi mandi besar, tapi menjadi mandi biasa, karena tidak ada niatnya. Padahal ibadah itu tergantung niatnya. Kalau ada niatnya, ada ibadahnya. Kalau niatnya hilang, niatnya tidak ada, berarti ibadahnya menjadi tidak ada. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah mandi besar ini hanya ada satu rukun. Hanya ada satu rukun. Rukun itu kewajiban yang harus kita lakukan ketika melakukan suatu ibadah dan tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Dia pembentuk amalan. Dia bagian inti dalam amalan. Kalau tidak ada, maka amalan itu menjadi tidak ada. Dan di dalam ibadah mandi besar ini hanya ada satu rukun, yaitu membasahi atau mengguyur semua badan dengan air, menjadikan semua badan terkena guyuran air atau terkena basuhan air. Inilah rukun dalam ibadah mandi besar, dan hanya satu rukun ini, sehingga tidak ada keharusan mandi dengan urut. Ya, mengguyur badannya harus urut, mulai dari kepala dulu, kemudian setelah itu wajah, setelah itu leher, setelah itu dada, kemudian terus ke bawah. Tidak harus urut seperti itu. Atau dari bawah ke atas, atau dari kanan ke kiri. Tidak ada kewajiban untuk mengurutkan anggota-anggota badan yang harus kita basuh ketika mandi besar ini. Yang menjadi kewajiban adalah mengguyur semua badan kita dengan air. Dan ini disebutkan di dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma yufidu ala jasadihi kullihi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyur semua badannya dengan air. Kemudian di dalam hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma ufidu ba'da dzalika ala sa'iri jasadi." Kemudian setelah itu aku mengguyurkan air ke semua jasadku. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengguyurkan air ke semua jasad beliau. Dari sini kita tahu bahwa
memijat bagian-bagian tubuh agar air benar-benar sampai ke bagian tubuh itu bukan merupakan kewajiban. Karena hal tersebut tanpa dilakukan pun bisa menyampaikan air sampai ke bagian-bagian tubuh. Begitu pula dengan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ummu Salamah, Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhufra ra'si fa'anquduhu li ghuslil janabah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang wanita yang mengikat rambutku. Apakah aku harus membuka ikatan itu ketika mandi jinabah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak harus. Tidak harus engkau buka kunciran rambutmu. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayat thumma tufidina alaikil ma fatadhurin. Akan tetapi cukup bagimu untuk mengguyurkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali guyuran. Kemudian setelah itu guyurlah seluruh badan dengan air dan kamu dianggap telah suci dengan itu. Di sini tidak ada petunjuk dari beliau atau kewajiban atau perintah dari beliau untuk memijat-mijat bagian tubuh agar air benar-benar sampai ke bagian tubuh yang dipijat. Tapi yang penting diguyur. Yang penting air sampai ke bagian anggota badan itu. Taib. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diwajibkan di dalam ibadah mandi besar. Ya, yang pertama tadi niat, dan niat ini merupakan syarat. Ya, syarat itu dilakukan sebelum melakukan ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Dan ini rukun, ini wajib, tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau ini tidak ada, maka mandi menjadi tidak ada. Hakikat ibadah mandi besar menjadi tidak ada ketika ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Baik. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang berikutnya adalah apa saja yang disunnahkan ketika kita melakukan ibadah mandi besar. Kalau kita ingin mengetahui apa saja yang disunnahkan ketika kita melakukan ibadah mandi besar, maka di sana ada hadis yang menjelaskan masalah ini. Dan ada 2 hadis yang inti dalam masalah ini, yaitu hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha. Yang pertama adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal janabah
bada'a faghasala yadayhi. Coba diperhatikan ya isi dari hadis ini. Ini penjelasan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang mandinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini kita akan tahu sunnah-sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita melakukan ibadah mandi besar. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan mandi jinabah, bada'a faghasala yadayhi. Beliau mulai ibadah mandi besarnya dengan mencuci dua tangan beliau. Thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu beliau ketika akan salat. Jadi yang pertama mencuci tangan. Kemudian setelah itu berwudu. Berwudu sebagaimana wudu ketika kita akan salat. Thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Setelah selesai berwudu, beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam air. Fayukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian dengan jari jemari beliau yang basah itu, beliau menyela-nyela rambutnya atau menyela-nyela pangkal-pangkal rambutnya atau akar-akar rambutnya. Thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghuraf biyadaihi. Kemudian beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya dengan 3 cakupan air yang beliau ambil dengan 2 tangan beliau. Thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Kemudian setelah itu beliau mengguyurkan air ke semua kulit beliau. Kemudian beliau mengguyurkan air ke semua kulit beliau. Inilah penjelasan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan ibadah mandi besar. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebelum beliau melakukan ibadah mandi besar, ya, beliau membasuh kedua tangannya dahulu. Berarti ini merupakan amalan yang disunnahkan ketika kita akan melakukan mandi besar. Basuh kedua tangan. Kemudian setelah itu wudu. Ini juga berarti sunnah. Lakukan wudu dengan sempurna sebelum kita memulai mandi. Kemudian setelah itu masukkan tangan ke dalam air atau basahi tangan dengan air. Basahi tangan dengan air. Kemudian gunakan untuk menyela-nyelai rambut sehingga pangkal-pangkal rambut itu benar-benar terkena air. Kemudian setelah itu baru kita guyur rambut kita atau kepala kita dengan air sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita guyur seluruh badan kita.
Baik, ya. Di sini ada urutan-urutan seperti ini. Kalau kita melakukannya karena dorongan ingin mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kedua yang juga menunjukkan beberapa sunnah yang sangat dianjurkan ketika kita melakukan ibadah mandi besar adalah hadis dari ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan, wada'tu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusl. Aku pernah meletakkan air untuk mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyiapkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi besar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau maksudnya ibunda kita Maimunah mengatakan, faghasala yadayhi marrataini aw thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kalau di hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada penyebutan 2 kali atau 3 kali. Di dalam hadis ini ada. Ini menunjukkan bahwa kita disunnahkan untuk mengulang ketika kita membasuh kedua tangan itu. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tentunya 3 kali lebih afdal, karena itu ganjil dan lebih banyak. Thumma afragha biyaminihi ala shimalihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucurkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Faghasala madhakirahu wa fi riwayah farjahu wa ma asabahu minal adha. Kemudian beliau membasuh zakarnya, membasuh farjinya, dan tempat-tempat yang terkena kotoran, ya maksudnya kotoran mani. Jadi beliau ngambil air, kemudian mengucurkannya ke tangan kiri beliau, ya maksudnya adalah tangan kiri yang ketika itu tangan kirinya membersihkan farji. Jadi tangan kanannya ngambil air, tangan kirinya membersihkan farji dan bagian-bagian yang terkena kotoran. Thumma dallaka yadahu bil ardi aw bil haid. Thumma ghasalaha. Kemudian beliau di sini dikatakan memijatkan tangannya ke tanah atau ke dinding. Kemudian beliau membasuhnya. Tujuan beliau memijatkan tanahnya ke dinding atau ke tanah, tujuan beliau memijatkan tangannya ke tanah atau ke dinding adalah agar tangan yang tadi terkena kotoran itu bisa bersih, bisa benar-benar bersih. Karena di zaman dahulu ya tidak ada sabun atau belum ada sabun. Maka beliau lakukan itu. Kalau di zaman kita sudah ada sabun, maka bisa diganti dengan sabun.
Bahkan kalau kita membersihkan tangan kita dengan sabun, tentu lebih bersih daripada kita membersihkannya dengan sarana tanah atau pasir atau debu yang ada di dinding. Taib. Setelah beliau membersihkan tangannya dengan mengguyurnya dengan air, kemudian beliau berkumur dan istinsyak, ya, thumma madmada wastanshaq. Beliau berkumur dan beristinsyak. Kalau berkumur tujuannya adalah untuk membersihkan mulut, istinsyak itu tujuannya adalah untuk membersihkan hidung. Istinsyak itu sebenarnya berkumur tapi dengan hidung. Jadi berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut kita, kemudian kita putar-putar air tersebut di dalam mulut kita, kemudian kita keluarkan. Kalau istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya lagi. Tujuannya agar kotoran-kotoran yang ada di hidung juga hilang. Berkumur dan istinsyak tidak disebutkan di dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini menunjukkan bahwa berkumur dan istinsyak itu disunnahkan, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah berkumur dan istinsyak di dalam mandi itu wajib ataukah sunnah. Namun ana melihat bahwa pendapat yang mengatakan bahwa berkumur dan istinsyak itu disunnahkan, pendapat itu lebih kuat, dan itu pendapat mayoritas ulama. Di antara dalilnya adalah kenyataan yang ada di hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak disebutkan masalah berkumur dan istinsyak sama sekali. Begitu pula di hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang tadi kita baca, kamu cukup mengguyurkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu guyurkan air ke seluruh badanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan berkumur dan istinsyak sama sekali. Namun berkumur dan istinsyak ini disebutkan di dalam hadis ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha, dan itu menunjukkan bahwa amalan ini disunnahkan kalau kita mampu melakukannya, mudah melakukannya, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan pahala ini. Bersemangatlah melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah beliau berkumur dan istinsyak, kata ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha, wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa ghasala ra'sahu. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, dan membasuh kepalanya. Thumma sabba ala jasadih. Kemudian beliau mengguyur semua jasadnya. Thumma tanahha faghasala qadamaihi. Kemudian beliau menyingkir dan membasuh kedua telapak kaki beliau, ya. Kemudian beliau membasuh kedua kaki beliau. Taib. Di sini kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan melihat bahwa berkumur dan istinsyak
kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, dan membasuh kepala. Ini seperti wudu, ya, seperti wudu. Makanya sebagian ulama tetap memaknai bahwa Rasulullah SAW di sini menggabungkan antara mandi dan wudu. Jadi ini seakan-akan sama dengan hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW dikatakan yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Beliau berwudu sebagaimana wudunya beliau ketika akan salat. Di sini juga Rasulullah berkumur, kemudian istinsyak, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kepala. Ini yang agak berbeda ya. Kalau dalam berwudu mengusap ya, tapi disebutkan di sini wa ghasala ra'sahu. Beliau membasuh kepala beliau. Dan sekaligus membasuh semua jasad beliau. Baru setelah itu beliau menyingkir sedikit dan membasuh kedua kaki beliau. Walaupun tidak sama persis dengan wudu, tapi ya kita fahami beliau di sini menggabungkan antara ibadah mandi besar dengan ibadah wudu. Setelah itu ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fanawaltuhu khirqatan faqala biyadihi hakadha wa lam yuridha." Maka aku pun memberikan kepada beliau sepotong kain. Ya, kalau orang sekarang handuk. Kemudian Rasulullah SAW ya mengatakan dengan tangannya, atau maksudnya adalah memberikan isyarat dengan tangannya, tidak usah. Beliau tidak menginginkannya. Inilah dua hadis yang menjelaskan tentang praktek mandi besarnya Rasulullah SAW. Dan dua hadis ini ada beberapa perbedaan. Ya, di antara perbedaannya yang paling mencolok adalah kalau di hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memisahkan antara ibadah wudu dengan ibadah mandi besarnya. Adapun di hadisnya ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau menggabungkan antara ibadah mandi besarnya dengan ibadah wudunya. Ya. Kalau di dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah berwudu sampai selesai. Baru setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Setelah itu baru mandi. Di hadisnya ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau wudu, ketika sampai di kepala beliau membasuh kepalanya dan sekaligus membasuh seluruh tubuh beliau. Kemudian setelah itu mengakhiri mandinya dengan membasuh kedua kaki beliau. Ya, kita fahami di sini beliau menggabungkan antara mandi dan wudu beliau, dan kedua cara ini sama-sama dibolehkan, sama-sama disyariatkan. Silahkan bagi kita yang menginginkan untuk memberikan variasi dalam melakukan ibadah mandi, maka silahkan lakukan sebagaimana dua contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, kadang-kadang kita gunakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kadang-kadang kita juga mempraktekkan cara yang dijelaskan oleh ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha, ya.
Dan ini semuanya bisa kita lakukan, ya. Ini semuanya bisa kita lakukan sebagaimana beliau memberikan contoh yang bervariasi dalam ibadah-ibadah yang lain. Seperti ketika salat khauf, ya, salat dalam keadaan genting, beliau contohkan dengan beberapa cara. Salat khauf atau salat dalam keadaan perang, itu caranya bermacam-macam, dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan contoh yang berbeda-beda. Begitu pula bacaan-bacaan di dalam salat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh yang berbeda-beda. Bagaimana kita mengikuti beliau dalam hal ini? Ya, kita lakukan dengan variasi tersebut. Kadang-kadang melakukan yang ini, kadang-kadang melakukan yang itu. Dengan kita mencontoh beliau dalam variasi-variasi ibadah ini, maka kita akan bisa menjalankan sunnah beliau dengan lebih sempurna, lebih lengkap, dan kita juga bisa menghafal, ya, contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara cara untuk menjaga ilmu kita adalah dengan mengamalkannya. Kalau kita tidak pernah mengamalkan ilmu kita, ya, maka ilmu kita akan hilang sedikit demi sedikit. Hatafal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil orang yang mempelajarinya untuk beramal. Kalau orang tersebut mengamalkannya, maka ilmu akan tetap berada padanya. Tapi kalau tidak, ilmu akan lari darinya. Ilmu akan hilang darinya. Ilmu akan meninggalkannya. Begitu pula dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya memakai cara satu saja, ya, kita hanya memakai satu cara saja, maka cara yang lain akan terlupakan. Berbeda kalau kita mempraktekkannya, kadang-kadang memakai yang A, kadang-kadang memakai yang B, maka ilmu tersebut benar-benar bisa tertancap ke dalam hati kita dan akan sulit terlupakan. Taib, inilah yang bisa kita pelajari bersama dalam kesempatan kali ini. InsyaAllah di kesempatan yang berikutnya kita akan bahas tentang apa saja yang dianjurkan di dalam ibadah mandi besar dengan lebih detail lagi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Bandung Barat. Ya, silakan Ibu. Begini Ustaz, mau tanya berkenaan dengan tadi hadis ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, tentang mandi besar, cukup dengan 3 guyuran, ya, dan yang penting sampai. Ana tuh pernah mencoba itu, tapi kan kalau kita tuh di Indonesia biasanya kalau rambutnya panjang tuh bukan dikuncir tapi dipepang, ya. Sehingga setelah 3 kali itu biasanya nggak sampai nggak basah, nggak semua basah gitu rambutnya, dan tidak basah juga kulit kepalanya. Ya. Apakah ini sah? Apa harus kita sela-sela juga sehingga kulit kepala kita harus basah dan rambut-rambut kita yang terkepang ke bawah juga harus basah? Kemudian yang kedua boleh nggak? Satu saja Ibu.
Ya, Baik. baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, wa aiki Ya, wa barakallahu fiik. barakallahu fikum. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, jawabannya adalah kalau mandi tersebut untuk mandi hadas besar yang berupa misalnya selesai berhubungan intim atau keluar mani, dia selain mandi besar karena suci dari haid atau suci dari nifas, maka seorang perempuan tidak diwajibkan untuk menyampaikan air ke sela-sela dari rambut yang dikuncir oleh dia. Yang penting dia guyur rambut tersebut dengan air, walaupun masih dikuncir. Tidak ada masalah. Walaupun konsekuensinya ada rambut atau bagian rambut yang tidak terkena air. Ya. Walaupun konsekuensinya demikian, tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena ini merupakan keringanan dalam syariat. Ini merupakan keringanan di dalam syariat. Ustadz, kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini? Iya, kalau disamakan, maka akan menjadikan sangat berat dilakukan oleh seorang wanita. Apalagi di dalam Islam, wanita itu tidak boleh memangkas pendek rambutnya, karena nanti dia akan menyerupai laki-laki. Ya, tentang menggundul ada nas khususnya. Kalau rambutnya pendek menyerupai laki-laki, tidak boleh lagi. Berarti rambut perempuan itu harus panjang. Kalau rambut perempuan panjang dan diharuskan untuk membasahi seluruh rambutnya di setiap dia hadas besar, maka ini akan sangat memberatkan. Apalagi misalnya dia pengantin baru, mandi sehari bisa 5 kali, bisa 10 kali. Bagaimana kalau diwajibkan untuk membasahi semua helai rambutnya dengan air? Ini akan sangat memberatkan sekali. Dan jangan kita kira atau jangan kita bayangkan keadaan ini hanya ada di Indonesia. Coba bayangkan apabila keadaan ini berada di tengah padang pasir, di tempat-tempat yang susah air, atau di negara Afrika yang tandus di sana misalnya. Ada beberapa negara Afrika yang subur ya. Yang saya bahas adalah negara-negara Afrika yang tandus, yang sulit air. Coba kalau misalnya satu hari dia harus mandi 5 kali, 10 kali dalam keadaan rambutnya panjang, kemudian diwajibkan untuk membasahi semua helai rambutnya dengan air, maka ini akan sangat memberatkan. Makanya Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kaum wanita, kaum muslimah ketika mandi besar. Makanya ketika Ummu Salamah bertanya radhiyallahu taala anha, aku adalah seorang perempuan yang menguncir rambutku. Ini rambutnya Ummu Salamah, ya, ini dibagi-bagi dalam beberapa kunciran. Ini menunjukkan bahwa rambut beliau banyak. Kalau setiap mandi harus dibuka kunciran tersebut dan mandinya beberapa kali, ini akan sangat memberatkan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak usah engkau buka kunciran-kunciran itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukup bagimu mengguyurkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali dalam keadaan rambut masih terkuncir. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada banyak dari rambut yang tidak terkena air, terutama yang di dalam. Makanya sebagian ulama, dan ini pendapat yang saya lihat paling kuat dalam masalah ini, mengatakan bahwa seorang perempuan ya tidak diwajibkan ketika mandi besar yang sebab hadas besarnya adalah karena jima atau karena keluarnya mani, tidak diwajibkan untuk membasahi semua rambutnya. Yang penting rambut-rambut yang berada di luar itu sudah terkena air, maka sudah cukup. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Karena 3 kali guyuran dalam keadaan rambut masih terkuncir seperti itu, tidak mungkin bisa mengenai semua rambutnya. Dan tidak mungkin bisa mengenai semua pangkal-pangkal rambutnya. Ini sangat jelas dalam hadis ini. Berbeda ketika hadasnya adalah karena haid atau karena nifas. Maka diwajibkan bagi seorang perempuan untuk membasahi semua rambutnya dengan air. Kuncirannya harus dibuka. Ustaz, kenapa yang ini tidak diberikan keringanan? Karena ada hadisnya yang menunjukkan hal tersebut, dan juga karena dia tidak terlalu sering. Haid itu tamu bulanan, sebulan sekali. Nifas juga demikian, ya, bisa setahun sekali, bisa 2 tahun sekali, bisa 3 tahun sekali. Sehingga kalaupun wanita yang rambutnya banyak diwajibkan untuk membasahi semua rambutnya dengan air ketika itu, ini tidak memberatkan. Ya, sebulan sekali tidak memberatkan. Apalagi setahun sekali, ya, ketika nifas, atau bahkan 2 tahun sekali. Maka dia tidak ada keringanan untuk meninggalkan rambutnya tidak terkena air, ya. Adapun untuk hadas yang berulang-ulang terus, ya, maka kaum wanita atau kaum muslimah diberikan keringanan untuk membasahi bagian luar rambutnya saja, ya, tidak harus masuk ke dalam-dalam. Namun demikian, ya, karena ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, kalau misalnya seorang wanita berhati-hati, kemudian dia ingin membasahi semua rambutnya, maka yang seperti itu dianjurkan, ya, berdasarkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf itu dianjurkan. Namun demikian, kita harus tahu tadi bahwa apabila dia tetap mencukupkan hanya dengan membasahi bagian luar rambutnya saja, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.